Udah masuk. Oh, udah masuk ya. Oke, aku record dulu nih. Udah ada belum Bang Angga recordnya? Udah ya? Si loading soalnya nih. Oh, udah kayaknya. Udah. Oke, Iya. kita mulai ya, Pak. Ya, izin aku buka nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Makasih yang udah gabung dan menyempatkan waktunya sore hari ini, walaupun terkesan sedikit dadakan ya, karena baru tadi pagi juga ada yang aku hubungi ya, memang ada yang semalam juga. Dan memang kita sepakati untuk sore hari ini. Semoga kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Nah, nanti yang akan memaparkan itu ada Bang Angga Andreas terkait apa sih proposal small grant itu, pendanaan dana hijau itu apa. Tapi sebelum ke Bang Angga, mungkin dari Apanji tadi ada sama Sofian ya. Apanji mau ada ini dulu, prakata dulu. Halo, Apanji, Sofian. Gak ada sambutan katanya. Oh, nggak ada sambutan. Ya udah berarti langsung aja ya kita uh, berikan waktu dan Google Meet-nya, layarnya kepada Bang Angga Andreas untuk menyampaikan terkait apa sih proposal small grant itu. Jadi mohon disimak baik-baik ya sama kakak-kakak semua. Silakan Bang Angga. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bella dan teman-teman semua yang udah ada, yang sudah hadir pada hari ini. Perkenalkan saya Angga ya, dari Patiro Banten. Nah, saat ini kami lagi diamanahkan untuk melakukan pendampingan. Uh, jadi diamanahkan oleh Patiro Jakarta dan BPDLH. BPDLH ini yang apa? Memiliki dana ya masyarakat untuk lingkungan, ini diamanahkan untuk melakukan pendampingan kepada komunitas gitu ya, komunitas di Banten, supaya nanti akses ketika nanti dibuka small grant-nya ini, teman-teman komunitas di Banten ini bisa langsung lolos gitu. Kemudian nanti ada tips-tipsnya juga dari BPDLH gitu, dan dari teman-teman Patiro Jakarta. Uh, Kebetulan kita lagi diamanahkan, maka kami mencoba untuk berkumpul dengan teman-teman semua pada hari ini online gitu ya. Mungkin yang sudah didampingi selama ini oleh Bella adalah yang dari komunitas-komunitas yang dari perempuan iklim ya. Cuman kayaknya kami perlu memperluas juga, makanya mengajak teman-teman yang lainnya gitu ya. Termasuk kan kemarin juga kita ketemu di DLHK, ada Konita ya, dengan satu Serang dan terus Ranger. Nah, semoga untuk pendanaan yang selanjutnya kita semuanya bisa lolos yang ada di sini gitu ya. Karena kebetulan juga kan BPDLH yang mengamanahkan. Jadi kita coba ya untuk tips dan triknya. Dan nanti kita bisa diskusi aja. Tapi sebelumnya saya mau share yang mana ya? Kontaknya itu, nah nih. Oh, sebentar. Oke. Oke. Sebentar. Lihat screen aja ya. Oke. Nah, sebenarnya ini jadi dibuka tiap tahun ya. Mungkin yang udah pernah pasti udah tahu cara mengaksesnya gitu ya. Jadi ini dana dari Norwegia melalui program yang Follow RDC gitu ya. Nah,
Cuman ini dikelola oleh BPDLH, dan BPDLH akan membuka sih ya, dalam waktu 3 hari agar komunitas itu bisa mengakses gitu. Nah, sebelumnya daftar akun dulu gitu ya. Nah, kalau kita lihat ini timelinenya kami, uh, ini tahapan pendampingan pendanaan Smile Grant bagi koalisi atau mitra. Jadi uh, kemarin ada sosialisasi, cuman di nasional gitu ya. Nah, kita diminta untuk ngumpulin data awal teman-teman komunitas. Nah, kemudian yang ketiga ada pembuatan akun gitu ya. Kami diminta untuk melakukan mendampingi teman-teman komunitas itu untuk membuat akun di platform PPDLH yang tadi ini yang saya sampaikan ya. Ini linknya. Kemudian ada keempat, ada coaching klinik ini. Sebenarnya nanti dijadwalkan ya online oleh materi, ada TAF, ada Patiro, ada PPDLH. Nah, jadi langsung ketiganya. Nah, ini yang akan mendampingi. Tapi sebelumnya kami diminta untuk teman-teman mengumpulkan draft proposal dulu, gitu ya, draft proposalnya. Nanti ada template-nya di Google Drive, nanti akan saya share, gitu ya. Kemudian setelah ini nanti ada pembedahan ya secara online satu-satu. Habis itu nanti ada finalisasi proposal atau usulan kegiatan. Nah, teman-teman juga nanti bisa langsung unggah gitu. Hanya waktunya 3 hari. Kami coba untuk tetap mendampingi teman-teman sampai pengunggahan ini, gitu, seperti itu. Nah, kemarin kami mencoba satu-satu. Kemarin udah ya ke siapa ya? Suci ya, yang komunitas adat, dan satu lagi siapa Bel? Saya Uswatun lupa tuh. Hasanah dari Perempuan Bentar. Iklim, itu dia FKIP Untirta, programnya Bank Sampah Digital. Nah, ada iya. Itu kami coaching terkait kelembagaan mendampingi, tapi ternyata kayaknya perlu deh untuk kita memperluas. Akhirnya kita coba sore ini untuk ketemu teman-teman semua gitu ya. Kita akan coba coaching klinik. Jadi minggu ini mungkin sampai minggu depan itu pengumpulan proposalnya. Sebelum nanti akan diselenggarakan coaching klinik secara keseluruhan oleh Patiro Jakarta, TAF, dan BPDLH langsung gitu. Nah, nanti baru finalisasi setelah dibedah, dikasih masukan, difinalisasi usul kegiatannya, baru persiapan akhirnya gitu. Itu secara timeline ya teman-teman semua. Ini template-nya yang sorry ini template yang harus teman-teman isi gitu ya. Nanti bisa ditaruh di Google Drive lagi gitu. Judul kegiatan, nama, lokasi, dan alamat kegiatan, nama penjamin kegiatan ya, nama proposalnya, kemudian perkiraan waktu pelaksanaan kegiatan, latar belakang kegiatan, tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, lampiran opsional. Nah, ini sama RAB-nya. RAB-nya nanti saya kasih panduannya juga ya. Nah, itu. Jadi ya sedikit singkat ya. Ini terkait template yang teman-teman bisa isi. Tapi kalau ngisinya bingung, kita bisa diskusi atau ditanyakan langsung. Kayak gitu. Template-nya juga sudah ada. Saya coba di chat ya aja ya. Apa? Jadi teman-teman bisa langsung salin link, bisa dipelajari. Ini saya coba di chat box-nya. Oke. Nah, itu dari template-nya sendiri. Nah, ini contoh proposal yang sudah lolos, teman-teman. Bisa diikuti ya tipsnya untuk proposal yang sudah lolosnya. Oh, sebentar ya, link ini apa? Agak internetnya, oke. Oh, sudah ya. Kelihatan ya semua. Ini usulan Iya, kegiatannya. udah kelihatan. Oke.
ada judulnya, lokasinya di mana, mulainya kapan, nah teman-teman, nah latar belakangnya diisi ya, sama rumusan masalahnya, kemudian tujuannya, kan teman-teman pas sudah punya konsep ya, apalagi yang pernah mengajukan kayak Trust Ranger atau satu serang kan pernah ya ngajuin juga ya, luaran yang diharapkan, outputnya, ruang lingkupnya seperti apa, indikatornya apa. Nah ini kerangka logisnya juga ya. Nah ini pihak yang terlibat, ini lolos. Nah ini laporan dokumentasi kegiatan sebelumnya juga diisi ya, biar kelihatan. Nah teman-teman tuh bahwa proposalnya udah. Nah ini eh, sesuai template ya, sesuai ininya, sesuai yang di aplikasi. Nah, seperti itu. Nanti bisa juga dipelajari ya. Jadi itu uh, diminta untuk melakukan pengisian proposal gitu ya. Dan dana maksimalnya 50 juta untuk setiap pengajuan kayak gitu. Begitu teman-teman semua. Uh, Mungkin ada yang ingin kita diskusikan dulu. Tapi sebenarnya teman-teman tahapannya jadi buat akun dulu ya. Kalau sudah buat akunnya, baru kita isi proposalnya. Gitu. Targetnya Ini sih depan sudah ada semua. Iya, gimana Bella? iya Bang Angga terkait tema, subtema, terus juga kegiatannya, karena itu juga kayaknya penting deh. Mengingat ada beberapa di sini komunitas yang memang tidak fokus di isu lingkungan ya. Hmm. Oh iya, iya. Oke, oke. Kita coba ini ya. Sebentar ya. Sebentar. Ah, saya- Oke, oke saya screen lagi untuk yang subtemanya ya. Saya udah taruh di Google Drive terkait ininya, dokumennya. Sebentar. Ya, kayak kelihatan ya semua. Nah ini kalau kita udah, jadi coaching ini sebelum ini ya, sebelum pendaftaran ya, sebelum pengajuan proposal. Kalau sudah pengajuan proposal nanti uh, timelinenya seperti ini, gitu. Nanti ada verifikasi dan validasi, penetapan penerima, penandatanganan, pencairan dana termin 1, pelaksana kegiatan, kemudian nanti ada laporan termin 1. Jadi dibikin 2 termin ya. Kemudian pencairan dana termin 2, laporan akhir. Baru penerimaan dokumen asli. Nah, ini uh, tampilannya ya kalau lewat PPLDLH Kemenq gitu. Nanti teman-teman bisa lihat ini apa linknya ada di layanan dana masyarakat untuk pembayaran ekonomi sirkular. Nah, nanti teman-teman klik layanan dana masyarakat untuk lingkungan. Oke.
Nah, ini ada login masuk yang tadi ya, websitenya. Teman-teman daftar dulu di sini, gitu. Nah, kayak nanti prosesnya berjalan ya sesuai dengan registrasi. Nah, kalau udah ngisi, nah ini teman-teman bisa jenis kelompoknya apa. Ada forum peduli pengelolaan das ya, ada generasi muda lingkungan yang anak-anak muda nih punya komunitas anak muda ini masuk ke generasi muda lingkungan. Ada kelompok masyarakat bina pusat pengembangan sosial masyarakat hutan. Kalau yang kelompok kalau ke pengelolaan sampah, kelompok pegiat sampah, ya. Kalau ini ada kelompok pegiat pelestarian lingkungan dan hutan, ada keterangannya ya. Ada KTH, kelompok tani hutan, kelompok tani mangrove, kelompok wirausaha kreatif. Kalau teman-teman dari komunitas yang punya wirausaha, ini bisa masuk. Komunitas pencinta atau pelestari sungai. Nah, kalau teman-teman yang kayak Pandawara gitu ya, kan ada tuh kayaknya di Banten ya. Nah, itu juga bisa. Ada masyarakat peduli api. Kemudian ada Ormawa bisa masuk, kalau teman-teman punya organisasi mahasiswa, pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi, pemenang Kalpataru. Nah, kalau pemenang Kalpataru kan piagam penghargaan ya, sertifikat. Nah, itu yang dibutuhin untuk legalitas. Program Kampung Iklim, nah ini SK biasanya. Satuan pendidikan formal, ini juga paling SK ya. Sekolah Adiwiyata, ini biasa penghargaan nih, sertifikat bahwa sekolah itu sekolah Adiwiyata. Kayak kemarin kan di HMPI, Hari Perempuan Indonesia, itu ada penghargaan Adiwiyata ya. SMK Kehutanan Binaan KLHK. Nah, ini juga bisa. Nah, teman-teman nanti bisa isi alamat ya, kelompok perorangan, nama kelompok, atau bisa per individu juga bisa. Kemudian unggah profil ya, unggah profilnya hanya satu aja, boleh SK pembentukan kelompok, boleh akta pendirian organisasi, boleh. Nah, ini kalau daftar anggota kelompok, ya, surat rekomendasi bisa dari desa, kecamatan, gitu ya, atau dari kampus juga bisa. Nah, sertifikat tadi ya, misalnya pemenang Kalpataru, sekolah Adiwiyata gitu ya, itu ada SK dan atau sertifikatnya. Keterangan kelompok, nah SKCK atau dokumen lainnya. Nah, dokumen yang diunggah tidak lebih dari 10 MB. Nah, biasanya di pas itu tuh pas apa pendaftaran. Nah, ini unggah file. Itu nanti dimasukkan semua. Nah, ini yang diisi adalah pengisi detail penanggung jawabnya ya. Teman-teman semua. Kemudian mengisi bagian unggah KTP, KTP-nya juga diisi ya. Ini penanggung jawab ya, foto KTP penanggung jawab, kemudian daftar. Nanti kita akan masuk ke dashboard pengguna seperti ini. Nah, ini ada penunjuknya ya. Jadi dashboard ini yang nanti bisa kelihatan oleh teman-teman. Satu akun tuh bisa hanya ngajuin satu proposal aja di setiap tahapan. Jadi kalau tahapan satu proposal. Nanti kita punya dashboard gitu. Tuh, bisa mengajukan. Gitu. Nah, ini pengajuan proposalnya ya. Kalau teman-teman mau lihat ini ada buat pengajuan untuk mulai pengajuan baru, pilih salah satu tema. Ada follow gas to school, ada follow terra, ada follow biodiversity. Nah, ini subtemanya. Ketika udah milih tema tersebut ada subtemanya, teman-teman mau bikin kegiatan penghijauan atau bikin kegiatan energi baru dan terbarukan atau jasa lingkungan atau wisata atau restorasi sungai atau pengelolaan sampah dan kesehatan. Ini pilih, nanti pilih kegiatan dan paket kegiatannya. Apakah mau sosialisasi atau pelatihan atau penanaman pohon, penanaman mangrove atau aksi bersih ya, aksi energi, aksi perlindungan hutan, itu atau sosialisasi ekoenzim atau pelatihan ekoenzim, tanaman-tanaman obat herbal. Nah, nanti diklik mulai pengajuan baru isi proposalnya. Ini kondisi sistem ya. Kalau di template nanti tinggal teman-teman copy paste jadinya. Copy paste aja. Ada judul kegiatan, lokasi dan alamat kegiatan, tanggal kegiatan ya.
Nah, latar belakang kegiatan ini sesuai template semua ya. Template-nya sesuai di sistem tujuan kegiatan, ruang lingkup kegiatan, dan lampiran. Gitu ya. Lampiran itu bisa peta lokasi kegiatan, wilayah target, koordinasi lokasi, laporan akhir yang menunjukkan pernah menjalankan kegiatan. Oke, ya ini ada gambarnya. Ada RAB juga. RAB itu udah ada standarnya ya. Komponen-komponen biayanya juga udah masuk gitu ya. Nah, ini ada persyaratan narasumber. Kalau teman-teman ada narasumber, ini maksimalnya 4 orang. Moderator ini biaya untuk maksimal 1 orang. Ada panitia pendamping. Nah, ada biaya untuk individu yang membantu lancar kegiatan ya. Transportasi, konsumsi, perlengkapan, bisa sewa ruangan juga. Itu bisa sewa perahu karet. Bisa beli bibit ya, pembersihan lahan, tanaman bibit, tanaman pupuk, alat peralatan. Nah, ini RB-nya nanti akan seperti ini. Klik kirim nanti akan diverifikasi dan divalidasi. Tuh. Ketika divalidasi itu nanti ada tahap wawancara ya. Kalau tidak salah, uh, ini. Jadi nanti hasil verifikasi akan divalidasi. Kemudian penandatanganan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Gitu. Baru pencairan dana, termin satunya ini, ya. Ada pengembalian sedana kalau ada pengembalian ya. Nah, ada penggunaan dana. Nah, pelaksanaan kegiatan ada model. Nah, ini mungkin itu intinya. Nanti akan dijelaskan juga oleh BPDLH sih terkait ini ya. Mungkin saya hanya mengantar aja. Gitu. Mungkin itu Bel. Iya, terima kasih. Ya, Bang Angga. Oke. Oke, ya makasih Bang Angga. Nah itu teman-teman ya penjelasannya terkait pendanaan dari small grant ini dan gimana caranya, panduan dan lain sebagainya, termasuk tema, subtema, dan kegiatan apa yang sekiranya bisa diambil gitu, maksudnya untuk menjadi isi dari proposal kita. Nah sejauh ini dari kakak-kakak ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Ya silakan Kak Ratu. Kak, aku izin bertanya, kalau misalnya untuk pendaftaran BPDLH ini tuh di bulan apa ya Kak, dan di tanggal berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebelumnya kan aku pernah daftar juga kan, cuman emang belum lolos. Nah itu kan udah ada akunnya. Apa kita perlu buat akun baru lagi dengan atas nama si si komunitasnya atau pakai akun yang lama aja Kak? Terima kasih. Iya, silakan bisa langsung Bang Angga. Iya. Kalau pembukaannya nanti sekitar Februari ya. Nah, nanti ada akhir Januari ada sosialisasi dari BPDLH gitu. Nanti kita bisa nanya langsung ke BPDLH tanggalnya. Jadi perkiraan untuk Februari untuk dana layanan untuk dana layanan masyarakat untuk lingkungan ini. Kalau akun itu boleh pakai akun yang lama aja gitu ya, nggak perlu buat akun baru. Dan itu kan udah ada historinya juga ya, lumayan, jadi bisa dipakai yang itu. Kalau itu akun ratu ya, individu ya, atau Akun individu organisasi? Kak. Oh, akun individu. Kalau mau akun organisasi juga nggak apa-apa gitu ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke. Iya, makasih Kak Ratu. Itu ya, kalau misalnya emang mau komunitas, tadi kan kata Kak Ratu mau ini ya, satu Serang. Jadi dibuat baru aja terkait komunitasnya. Cuma itu paling catatannya ada ini ya, persyaratannya ya Bang Angga ya, kayak SK, terus atau surat rekomendasi, sertifikat yang salah satunya aja. Jadi itu nanti disiapin dan buat akun baru untuk komunitasnya. Oke, Iya. siap. Iya, gitu ya. Kalau dari kakak-kakak yang lain,
ini deh Bang Angga. Oh ya, Kak Zahra ya? Kak, aku izin bertanya. Kan Iya, boleh. aku tuh udah kayak emang udah daftar kan ya. Terus berarti kan tinggal pembuatan proposal. Nanti berarti setelah pembuatan proposal itu bakalan ada yang namanya bimbingan lagi ya nantinya. Iya, nanti ada masukan-masukan. Kayak begitu. Siap. Ada masukan-masukan buat proposal. Jadi emang yang ditunggu dari teman-teman tuh di minggu ini itu dua ya. Akunnya udah ada sama proposalnya juga udah ada. Gitu. Siap, Kak. Terima kasih, Kak. Biasa. Iya, makasih Kak Zahra. Jadi gitu ya. Nah, untuk ini sih Bang Angga kan tadi ada tema ya yang dari follow Goes to School itu bisa dijelasin dulu nggak Bang Angga buat teman-teman di sini? Oh iya, kalau itu kayaknya ada di ini deh. Kalau follow Goes to School itu kan kayak udah tahu ya, tapi yang beda kan follow Terra ya. Sebenarnya udah ada di FAQ itu. Saya share juga. Nah, ya. Nah, ini kalau Goes to School ya. Jadi emang akses pendanaan yang diperuntukkan bagi sekolah gitu ya, atau jenjang di bawahnya untuk bertujuan meningkatkan partisipasi terhadap mitigasi. Nah kalau yang Zahra itu nanti kliknya follow Goes to School ya, karena atas nama SMA gitu ya, suatu hasanah. Iya, Kak, sudah. Oke. Nah kalau sepakat subtemanya ini bisa penghijauan, restorasi sungai, sampah, ya kesehatan. Kalau Goes to School. Kalau Terra ini akses pendanaan yang dapat diikuti oleh penerima Kalpataru, pemuda, dan komunitas lainnya. Nah, kegiatannya yang mencakup seperti sampah, energi, dan das, ekoriparia. Das itu daerah aliran sungai ya. Nah, kalau ini ada follow biodiversity, ini juga kegiatannya juga bisa untuk penerima Kalpataru, pemuda, kelompok masyarakat lainnya ya. Kemudian kegiatan ini mencakup tema seperti sampah, pariwisata, kesehatan, energi, dan penghijauan. Nah, kalau paket subtemanya ini ada penghijauan, ada restorasi sungai, sampah, ada jasa lingkungan, kemudian ada kesehatan. Jadi itu ya paket subtemanya biodiversity sama Terra sama ya. Cuman kegiatannya yang mencakup ini ya. Jadi kalau teman-teman misalnya pengolahan sampah, nah bisa nih masuk ke Pulau Terra, kesejahteraan rakyat, atau ke Pulau Biodiversity. Biodiversity itu tuh keanekaragaman hayati ya, gitu ya. Jadi misalnya pelestarian fauna, flora, gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa misalnya kegiatannya tanaman obat dan herbal itu bisa biodiversity juga. Tapi kalau saya untuk kesejahteraan rakyat, jadi tergantung sudut nanti proposalnya kita ke arah mana. Sebenarnya buat aja dulu proposalnya, nanti kita bisa kategoriin yang ini masuknya kemana, nanti kita bisa diskusi gitu. Atau ada masukan dari BPDLH dan TAF dan Patiro Jakarta. Gitu. Ini ada di FAQ, udah saya ini juga ya di Google Drive-nya. Gitu, Bel. Iya, makasih Bang Angga. Nah, dari kakak ada yang mau bertanya lagi? Sharing kegiatan boleh. Mau usul apa boleh. Tapi sebelumnya ini sih maksudnya kan di sini ada ini ya dari teman-teman Wira Permukiman Sehat, terus juga ada Duta Kekerasan. Nah, ada yang mau sharing dulu nggak nih kakak-kakak? Terus dari Kak Wira dulu nih, yang maksudnya dari Wira Permukiman Sehat, adakah komunitasnya yang bisa diikuti? Karena tadi ada beberapa pertanyaan Bang Angga ya sebelum sampai akhirnya kita sosialisasi gitu terkait gimana nih komunitasnya bisa ikut atau enggak, sedangkan belum ada SK dan lain sebagainya gitu. Jadi kita mau mastiin juga nih kakak-kakak, karena memang butuh komitmen ya Bang Angga ya, butuh komitmen untuk menyelesaikan atau membuat proposal small grant ini
karena rangkaiannya cukup panjang dan tadi juga kan sudah kita lihat ya panduannya juga cukup lumayan banyak gitu yang perlu diisi dan perlu dipersiapkan. Gimana nih, Kak Jamal atau Kak Farida, Kak Vivi? Iya, mungkin untuk yang baru ya. Kalau ya yang baru mungkin ada yang ditanyakan. Komunitasnya udah ada atau belum? Atau ada yang pengen diusulkan kalau komunitas ini bisa nggak? Gitu. Saya Kak Angga, Iya, iya gimana? kalau BPD bisa mengusulkan nggak Kak Angga? BPD, kalau BPD desa ya, kalau saya sih Iya, tadi masuk gak? Nah, kayaknya kayak model Pok Darwisnya gitu ya yang bisa ya. Kalau kayak iya, BPD-nya bisa. itu kelompok masyarakat. Gitu. Pokoknya ada LKM ya, LPM gitu ya. Ada, cuma kayaknya nggak pada jalan itu di desa. LPM ada. Dari teman-teman, sorry, Sekolah ada. ini apakah sudah yang sudah buat akun yang sekarang sedang coaching berapa ya Bella? Tadi tuh ada 2 orang Bang, atas nama Andini sama Zahratusita. Ini di sini masih ada Zahratusita. Tadi juga udah sempat nanya ya ke Zahra ya, kalau Nah, misalnya udah buat proposal, nanti ke depannya ada coaching klinik lagi enggak? Tadi udah dijawab, enggak ada. Ke depannya bakal dibantu gitu untuk belum misalnya. teman-teman akun juga. Apa sudah? Kenapa, Bang Amin? Yang teman-teman Wira udah ada yang bikin akun? Nah, Belum. belum. Kebetulan memang untuk Wira Permukiman Sehat dan Duta ya, Duta Prima Anti Kekerasan itu baru hari ini dapat. Makanya sosialisasinya juga kita dari awal lagi nih untuk membawa Ya. informasi, memberi informasinya. Itu. Makanya kita juga mau tahu dulu nih, Bang, teman-teman Wira nih, mereka punya komunitas apa selain dari sebagai Duta Wira Permukiman Sehatnya. Karena kan di isunya juga terkait lingkungan ya, khususnya kalau Wira Permukiman Sehat. Nah, siapa tahu emang teman-temannya itu ada yang tergabung komunitas yang fokus di isu lingkungan. Itu coba ya aku cek dulu nih nama-namanya. Nah, itu Kak Ismi ya? Ya, Ismia Putri. Iya, Kak. Nah, iya gimana Kak Ismi kalau dari Kak Ismi punya komunitas ini lingkungan? Itu ada yang angkat tangan tuh siapa tuh? Iya, itu Kak Andin. Ruang Kak Andin. Ini Kak Andin mana ya? Aku yang perempuan itu. Oh iya, oh ini tadi Kak Andin yang nanya aku ya. Ya, silakan ditanyain di sini dulu Kak Andin. Oke, terima kasih Kak Bella. Selamat siang. Sore ya, sorry. Selamat sore. Izin bertanya Kak, jadi komunitas aku ini kan komunitas mangrove, tapi komunitas aku ini ada yayasan juga di Semarang. Jadi SK kita itu ikut yayasan, itu nggak apa-apa Kak? Tadi aku udah kirim ke Kak Bella sih SK-nya. Sama company profile. Dia company profile-nya nanti company yayasan apa beda lagi? Apa Oh yang beda. komunitas itu? Cuma Kalau memang untuk di company, SKK-nya oleh yayasan ya. iya betul. Kalau untuk di SKKK-nya kita dari yayasan, tapi kalau untuk company profile kita dari sendiri sih, dari komunitasnya. Gimana ya?
Saya belum lihat sih. Iya. Gimana Bel? Kalau SK-nya bisa kok. Nah, SK dari yayasan ya, bahwa itu dibentuk kelompoknya komunitas mangrove di uh, Andin dan teman-teman, dibentukkan SK-nya oleh yayasan itu. Nggak apa-apa, itu bisa. Oh iya sudah. Terima kasih banyak Kak Angga. Oke, Sudah Bella kirim di grup Patiro Banten, Bang Angga, Bang Amin bisa dicek dulu kira-kira itu bisa atau enggak. Oke. Karena kalau kita misal teman-teman Wira dan teman-teman perempuan iklim itu bisa SK dari Patiro Banten kalau bisa gitu. Kalau Kan itu teman-teman misal nih Wira mungkin kan belum ada nih yang mengajukan karena nggak tahu apakah ada komunitas yang bisa daftarkan atau tidak gitu ya. Nah, kalau seandainya SK itu bisa dari yayasan, Patiro Banten bisa ngeluarin SK. Karena dibentuknya juga atas inisiatif dari Patiro Banten tuh, misal perempuan iklim, ya kan? Atau Wira pemukiman Bang gitu Amin, kan Patiro Banten. kalau itu kayaknya perlu dikomunikasiin dulu deh, maksudnya sama Patiro Jakarta, karena dari mereka pun ya memberikan arahan untuk komunitas masing-masing aja, bukan dari bawaan dari Patiro Bantennya ibaratnya gitu. Cuma kalau misalnya memang contoh nih Kak Ismi dari Wira Permukiman Sehat, memang tidak ada komunitas yang fokus di isu lingkungan, tapi mau pakai Wira Permukiman Iklimnya aja. Nah, mungkin minta SK-nya itu ke Perkim, Bang. Oh iya. Iya, bukan ke Patiro Banten. Termasuk perempuan iklim ke ini adalah HK gitu. Ya, paling bisanya gitu. Cuma kebetulan kalau perempuan iklim memang mereka punya komunitas masing-masing yang fokus di isu lingkungan. Bang. Walaupun enggak, mereka pakai Ormawa, organisasi mahasiswa, atau Pusita membawa nama sekolah Adiwiyata. Ada salah satu perempuan iklim kan ya yang itu kan bisa aja satu atau dua orang nggak ada komunitas. Kenapa tidak kita minta dorong WLHK ngeluarin SK buat khusus perempuan iklim gitu. Jadi komunitas perempuan iklimnya. Satu sisi teman-teman yang perempuan iklim yang punya komunitas bisa gitu mengajukan komunitasnya masing-masing. Komunitas dari perempuan iklimnya sendiri yang SK bisa. Itu juga bisa. Kita boleh yang punya komunitasnya diajukan gitu masing-masing gitu. Tapi ya Wira Pemukimannya kita juga majuin gitu yang diasakan oleh Perkim. Bisa aja sih kayak gitu. Semakin banyak semakin berpeluang dapat maksudnya kan di antara kita. Nanti kan yang bergerak contoh kalau atas nama Wira Permukiman dan perempuan iklim, kalaupun yang komunitas individunya nggak dapat misal, tapi yang dapat ada komunitas yang di-SK-kan oleh dinas, nah itu kan bisa bergeraknya bersama juga dengan kegiatan yang didapat. Sama ini boleh nggak kalau teman-teman ada punya teman ya atau ada komunitas yang pengen didampingi juga boleh kok, nanti disampaikan gitu ya, karena mumpung kami juga diamanahkan untuk dari BPDLH kan untuk melakukan coaching proposalnya gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang komunitasnya tertarik gitu, itu boleh nanti disampaikan ke kami dan ikut gabung grup juga. Nanti kami coba coaching kayak gini tapi ke mereka langsung, nggak sama teman-teman, karena kan nyusul gitu Bel. Iya Bang, masukannya oke.
Jadi teman-teman itu ya, maksudnya kayak yang emang ternyata kita punya teman tadi kelompok komunitas yang memang fokus di isu lingkungan, seenggaknya yang memang ingin deh sederhananya terkait pengelolaan sampah. Kan sekarang udah banyak ya biasanya tiap tiap perumahan biasanya ada tuh yang ngatur, yang ngurusin, itu bisa tuh diajak itu. Nah terus tadi yang masukan dari Bang Amin, boleh sih Bang, nanti coba kita usulin ya. Soalnya ada beberapa perempuan iklim juga yang memang tidak punya komunitas, tidak punya kelompok, dan memang sudah selesai masa kepengurusan di organisasi mahasiswanya, masih bingung nih mau pakai SK-nya apa gitu, kelompoknya mau apa yang mau dimasukin. Itu. Nah, dari teman-teman yang lain, kita belum dengar sih, tadi aku nanya sama Kak Ismia Putri, ada yang mau disampaikan? Ya, kalau dari Wira Permukiman Sehat sih belum ada komunitasnya, Teh. Paling ngandelin dari Wiranya aja. Kalau dari Kak Ismi sendiri punya komunitas, kelompok, atau organisasi selain dari Wira Permukiman Sehatnya? Ada nggak? Nah, baru-baru ini juga kemarin baru diajakin sama Kak Tubagus dari Satu Banten. Nah, bisa itu dari Satu Banten. Di sini ada ya Kak Bagusnya ya? Bisa Ada. Kak Bagus Ada Kak, mau sharing atau ya gimana nih? Kalau dari Satu Banten itu komunitas apa? Kak, bisa kami dijelasin? kami komunitas lingkungan Kak yang memang menyuarakan tentang iklim juga, terus juga mengarah kepada inovasi tentunya. Yang di dalamnya itu kebanyakan anak-anak di antara range umur 18 sampai 25 tahun. Jadi anak-anak Gen Z lah Kak Bella seperti itu. Dan ada ISMI juga. Tadi Satu Serang itu termasuk bagian dari kami juga. Itu ada Ratu Ratu Konita tadi yang barusan di sini, Ratu Konita dari Satu Serang itu bagian dari Satu Banten juga. Oh, tapi punya SK yang berbeda, Kak? Satu Banten sama Satu Serang? Atau sama? Kami satu rumpun. Hmm, gimana itu Bang Angga? Bisa nggak? Atau memang bikin akun terpisah aja? Iya, kalau ada dua kegiatan dan ini kan beda ya. Satu rumpun. Satu rumpun tuh apa sih? Dua komunitas kan maksudnya ya. Kalau dari kami ya Satu Banten tuh layaknya seperti di provinsinya gitu sih Kak Angga. Oh iya. Dan ada regionalnya gitu kayak di kota Cilegon juga ada gitu dan lain-lain. Oh iya. Oke. Ya dibikin akun terpisah aja. Karena satu akun satu pengajuan gitu. Satu akun satu proposal ya, jadi tetap buat Iya. ya Satu Banten, Satu Serang gitu. Iya. Dengan Iya. fokus dengan fokus kegiatan proposal masing-masing gitu. Iya. Nah, untuk Kak Ismi, maksudnya untuk Wira ya, khususnya di sini masih ada Bang Jamal kan ya. Nanti coba kita komunikasi lebih lanjut ya, bisa mau gimana gitu untuk Wira Permukiman Sehatnya, dan kalau misalnya memang bisa, nanti kita minta SK ke Dinas Perkim. Baik, Kak. Ya, makasih Kak Ismi. Satu lagi kita ini Bang Angga, Bang Amin, ada dari Duta Anti Kekerasan Perempuan, itu Duta Prima. Ini siapa yang mau coba untuk berdiskusi atau bertanya atau apa gitu, maksudnya yang bisa di-sharing, karena kan tadi pertanyaan sebelumnya ya ke aku nanya, ini kan terkait kekerasan perempuan gitu, bukan terkait isu lingkungan, jadi gimana, ada yang mau disampaikan dulu? Masih ada nggak? Kak Vivi masih ada nggak Kak Vivi? Ada nih, Kak Vivi, Kak Faridanya ada? Halo? Atau dari teman-teman Duta Prima, siapa yang ada, yang hadir? Nggak ada juga. Gimana nih, Bang Angga, Bang Amin, kalau untuk Duta Prima, kira-kira maksudnya arah
arahnya mau seperti apa dari komunitas, bukan komunitas ya, maksudnya dari duta anti kekerasan. Oh ya, di kekerasan ya. Nggak apa nanti mungkin di list dulu aja Bel. Mau komunitasnya apa, kegiatannya apa, gitu. Kalau yang data prima. Oke, berarti karena di Nanti sini kan ke Vivi bantu arahin ada nih. proposalnya. Oh iya, ya, ada Kak Vivi, cuma nggak tahu nih ya, masih belum respon aku. Nanti yang komunikasi juga sama Kak Farida. Nanti mungkin lebih lanjutnya di grup kali ya, kalau misalnya untuk Duta Prima. Jadi mereka maunya kemana dulu, nanti baru kita bantu untuk arahkan ya. Itu mungkin Bang Angga ya. Ya, Nah, betul. untuk kakak-kakak yang lain, ada lagi pertanyaannya? Atau dari penjelasan tadi Boleh, masih Kak. bingung? Ya, boleh. Kak Dani. Kak Dani dari mana? Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, Kak. Perkenalkan, saya Muhammad Dani Kurniawan. Saya dari Wira Permukiman Sehat juga. Eh, di sini tadi saya nge-insight, saya juga bukan punya sih, tergabung di komunitas yang bergerak di isu lingkungan juga. Ada komunitas lokal di sini di Pandeglang, Lingkar Muda Ujung Kulon, sama ada satu organisasi yang cakupannya provinsi, Green Generation Banten. Nah, sorry nih Kak, sebelumnya saya masuk ke Zoom-nya telat dan tadi saya hanya melihat mekanisme pengisiannya saja. Terus untuk pengisian ataupun link pengisiannya itu harus mengunjungi situs apa ya Kak? Sorry. Soalnya tertarik nih buat mendaftarkan proposalnya. Terima Oh kasih. iya, boleh. Ya, nanti pertama ini ya, Bella coba akan data nama komunitasnya apa. Kalau di yang apa, Andin dan teman-teman kan udah tuh Zahra Sita nama komunitasnya ya. Nanti akan didata juga apa Dani komunitasnya apa yang akan ikut. Kemudian nanti akan diarahkan ada kita nyusun time apa buat akun dulu ya BPDLH, di linknya nanti akan diberikan, kemudian nanti akan ngisi template yang ada di Google Drive. Nanti template itu dikirim lagi di Google Drive-nya aja nggak apa-apa. Nanti dinamain proposal kegiatan komunitas apa gitu. Nah nanti itu buat nanti bahan uh, apa dari BPDLH, dari Patiro Jakarta sama TAF itu akan ngasih masukan ke proposalnya teman-teman. Nah, nanti tinggal difinalisasi, nanti pas saat pembukaan bulan Februari, itu teman-teman udah tinggal masuk-masukin aja. Gitu. Nggak perlu mikir lagi kan. Kayak gitu. Jadi kalau Dani ada usaha kegiatan, nanti masukin ke template proposalnya dulu. Ya, Siap aku Kak. Terima kasih banyak. ya Kak Iya, Dani. sama-sama. Nanti ya komunikasi lebih lanjutnya mungkin aku nanti ke Bang Jamal ya. Nanti dari Kak Dani sama Kak Ismi bisa lewat Kak Jamal. Nanti aku juga coba minta kontak dari Kak Dani sama Kak Ismi untuk dimasukkan aja. Jadi biar semua informasi itu ini ya rata gitu, terbagi. Enggak yang harus kita melalui Kak Jamal dulu, dari Kak Jamal baru ke teman-teman Wira gitu. Nanti minta kontaknya untuk dimasukin ke Siap. grup. Mungkin itu ya, ini ya, biar ya infonya tersampaikan. Dari kakak-kakak yang lain, ada lagi? Siap Kak. Nih, iya, bagus Dani ada komunitasnya ya. Iya, bisa itu. Jadi kan tadi ada dua ya Kak Dani, yang lokal di Pandeglang sama yang nasional juga. Tadi kalau nggak salah dengar aku. Nah itu bisa diajak dua-duanya Kak Dani. Cuma memang Kak Dani harus ada fokus di salah satu. Mungkin gitu ya Bang Angga. Cuma ngedorong temennya juga untuk ikut aja. Nggak apa-apa nanti kita coba bantu juga coaching kliniknya dan kita arahkan. Jadi dikomunikasiin aja dulu Kak Dani kedua-duanya, kedua dari ini komunitasnya. Iya, Gimana? nanti jadi bikin dua akun. Siap Kak. Nanti saya informasikan ke teman-teman komunitasnya. Oke, makasih Kak Dani. Yang lain, Kak yang lain?
sebelum kita tutup nih. Sudah jelaskah atau masih masih banyak yang bingung, cuma kayak malu deh, nanti aja deh nanyanya di grup aja deh. Tapi kalaupun memang di grup masih malu, nggak apa-apa, bisa langsung PC Bang Angga, Bang Amin, karena di grup itu ada masternya ya, ada Bang Angga sama Bang Amin. Nanti di PC aja, insya Allah kalau belum tidur pasti dibales. Ya, Bang Amin ya, Bang Angga. Dibalas sambil tidur juga dibalas. Keren. Iya, tiduran tapi belum merem ya. Gimana kakak-kakak? Atau kita cukupkan sosialisasi sore Cukup. hari ini? Cukup ya. Kak Zahra dari Bu Risma ada tambahan lagi pertanyaan atau ada yang masih bingung atau gimana? Mungkin nanti secara by itu ya kayak by WA karena sekarang juga Bu Rismanya masih sibuk. Ya nanti langsung di ini aja ya Kak Zahra di grup maksudnya biar kenapa kalau misalnya ada pertanyaan dari kakak-kakak tuh walaupun satu orang nanya jadi jawaban itu terinformasikan ke semuanya. Jadi kalau misalnya PC satu-satu, walaupun tadi aku bilang boleh ya PC satu-satu, coba nanti biar gampang aja gitu maksudnya kayak pasti kan banyak nih pertanyaannya A, B, C, D, Z. Jadi kalau misalnya dijawab, nanti Bang Angga sama Bang Amin nggak jawab satu-satu, tapi langsung bisa dibaca di grup. Tapi jangan males ya baca grupnya ya kakak-kakak ya. Pokoknya di teror nih nanti harus selesai proposalnya. Dibantu kok tetap dibantu. Jadi jangan takut kalau misalnya nggak pernah bikin proposal, nggak tahu gimana cara bikin proposal, nanti dibantu kakak-kakak karena ada template-nya ada, dan yang mengcoaching juga ada. Boleh Kak Ratu silakan. Kak mau tanya untuk deadline proposalnya nanti dikirim ke Google Drive tanggal berapa ya Kak? Di minggu depan boleh. Nah, tadi sudah koordinasi, boleh minggu depan katanya. Oke, berarti Jumat depan ya Kak? Makasih Iya Kak. boleh. Iya. Kakak berarti bukan tanggal 11 ya Kak ya? Untuk Kak Andin tanggal 11 dong, sayang. Nggak bisa. Udah lama. Kak serius? Iya, Kak Andin gini ya, untuk Kak Zahra khususnya juga sama Kak Andin, karena memang udah lebih dulu ya, dimaksimalkan tanggal 11, cuma kalau misalnya belum selesai juga, apa-apa minggu depan, cuma benar-benar harus udah ada minggu depan, karena khawatirnya nanti dari DLHK, dari Patiro, ya Bang Angga ya mau ada coaching klinik, tapi teman-teman belum ada nih proposalnya, jadi apa yang mau dibawa, apa yang mau didiskusiin, apa yang mau ditanyain, gitu loh, jadi biar enak, mereka menambahkan, ngasih saran, dan lain sebagainya, karena memang udah ada proposalnya, itu Kak Andin ya. Oke Kak. Semangat Kak Andin. Iya Kak, nanti aku tanya-tanya Kak Bella lagi. Boleh. Nah, gimana kakak? Ya paling telat Jumat ya. Jumat. Nah, untuk teman-teman yang baru ya gitu, khususnya yang di sini, jangan lupa langsung bikin akunnya gitu, karena khawatir nanti kelupaan tiba-tiba udah fokus, nah, tiba-tiba maksudnya fokus ke proposal, tapi akunnya belum dibuat, takutnya ditutup ya, tutup ini pendaftaran akunnya, khawatir udah ditutup. Jadi setelah ini coba dibaca ulang lagi, dilihat lagi panduannya, terus bikin akun. Itu ya, Bang. Kalau ada kesulitan bilang aja. Iya, benar. Ini paling PR-nya Bang Jamal. Masih ada kan ya Bang Jamal ya? Bang Jamal nanti ini ya kirimin nomor Kak Ismi, Kak Dani, terus Kak Tubagus Fajar juga boleh. Kak Ratu, siapa aja yang mau dimasukin ke grupnya. Nanti kirim aja, nanti aku invite. Jadi biar bisa mantau terus, karena di situ nanti langsung masukin di link ya, link Excel, dimasukin kelompoknya, penanggung jawabnya siapa, terus checklist apakah sudah membuat akun atau belum. Jadi kita mantapnya juga enak. Ibu, kakak-kakak ada lagi sejauh ini pertanyaan sebelum kita tutup?
Cukup, Kak. Cukup, Kak. Cukup ya. Ya. Oke. Di sini masih ada Sopian, masih ada Kak Sopian, masih ada Bang Panji. Mau ada tambahan dulu sebelum ditutup? Halo? Kak Panji? Atau Iya, halo. Iya, iya. iya, mau ada Del, ini direkam kan, Del? iya direkam. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ngakses lagi di YouTube Patiro Banten, di subscribe juga, dan nanti di komen, nanti dibalas juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi yang nanti mungkin agak ketinggalan kayak tadi Dani pacaran dulu tadi atau kumaha? Oh, telat. Itu nanti mungkin Dani bisa ngeliat lagi di YouTube-nya Patiro Banten gitu. Oke, jangan lupa di subscribe. Nah, promosi. Oke, udah ya. Makasih Bang Panji. Dari Bang Amin, ada lagi tambahan sebelum ditutup? Iya, sebelum teman-teman, kan nanti pasca dari ini pasti teman-teman buat akun dan proposal ya. Kalau yang belum buat akunnya, kalau yang udah kan tinggal proposalnya. Saya sih cuma ngingetin ya, setiap proposal yang biasanya jadi perhatian dan berpeluang besar itu dia yang benar-benar menjawab masalah. Nah, maka sebisa mungkin memang teman-teman masalahnya adalah masalah real yang terjadi di lingkungan teman-teman gitu. Jadi masalah lingkungannya memang yang harus dicari gitu ya, dan itu jadi real bahwa itu jadi masalah. Misal deforestasi atau misal kayak kemarin nih teman-teman Trans Ranger. Nah itu kita pastikan sekolah yang SMK ya di sana memang ada lahan kritis yang kalau kita penanaman pohon. Nah itu jadi masalah real yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Nah itu yang mungkin akan berpeluang besar gitu ya di dalam proposal. Sehingga sebelum nanti teman-teman mengirim dan kita review bersama-sama, catatan penting saya sih note-nya itu ya. Masalah tolong digali gitu ya itu aja sih tambahannya. Oke. Ya, Bang Amin, makasih. Walaupun di aku putus-putus ya, nggak tahu nih di teman-teman, semoga lancar-lancar aja. Nah, dari Bang Angga gimana? Masih ada tambahan? Cukup, Bel. Cukup. Oke, Kakak. Makasih juga sebelumnya Bang Panji, Bang Amin, Bang Angga yang sudah memberikan arahannya. Tapi sebelum aku tutup secara resmi, aku mau ini dong teman-teman, kita foto bersama dulu ya. Lupa aku. Bisa di on cam, yang bisa aja. Tapi semoga bisa semua. Kakak maaf aku nggak bisa on cam. Oke, Kak Andin. Yang lainnya bisa on cam kah? Tapi ini Gimit mah nggak kayak Zoom ya. Aku jadi bingung nih gimana. Nah, Kak Dani udah on cam. Kita belum pernah ketemu ya, Kak Dani ya. Ya, maksudnya apa nih, Ben? 1, 2, 3. Kayaknya Kak Sopian mah percuma on cam juga nggak kelihatan. Iya, itu cahaya ilahinya terlalu wow. Oke, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya atas waktunya. Selamat istirahat, udah sore. Jadi itu aja ya dari aku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Bella. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya.